Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Di bulan ini kita tidak hanya memperbanyak tilawah, tetapi juga menelusuri jejak para salaf yang hidupnya menyatu dengan kalamullah. Di antara sahabat yang paling kuat jejaknya bersama Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor yang dikenal sebagai Sayyidul Qurra, pemimpin para ahli Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ia termasuk sahabat senior dari kalangan Ansor dan ikut serta dalam Bai'at Aqabah. Setelah hijrah, ia menjadi salah satu kutabul wahyi atau penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai sosok yang ahli dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ia juga merupakan guru para sahabat dalam qiraat dan tafsir, sekaligus ahli fikih dan rujukan fatwa di Madinah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ia menjadi salah satu tokoh utama dalam pengajaran Al-Quran di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memuji kemampuan Ubay dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Ibnu Mas'ud, dari Salim Maula Abu Hudzaifah, dari Mu'ad bin Jabal, dan juga dari Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah rekomendasi langsung dari Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, orang yang paling ahli dalam qiraat Al-Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ubay juga termasuk salah satu rujukan dalam pengumpulan mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedekatannya dengan Al-Quran tidak diragukan, di mana salah satu kisah paling menggetarkan adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu wahai Ubay surah Al-Bayyinah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudaraku, Allah menyebut nama Ubay di langit sana dan memerintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Mendengar itu, Ubay pun menangis dan berkata, apakah Allah menyebut namaku wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, iya. Ini menunjukkan kedudukan spiritualnya bersama Al-Quran. Ia bukan hanya penghafal, tetapi hamba yang hatinya hidup bersama wahyu. Dalam Ramadan, Ubay termasuk imam yang memimpin sholat malam atau taraweh di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab ketika sholat taraweh dikumpulkan secara berjamaah. Ada banyak nasihat Ubay bin Ka'ab tentang Al-Quran. Di antaranya, ia memberikan nasihat, hendaklah kalian berpegang pada jalan Allah dan Al-Quran. Barang siapa berjalan di atas keduanya, ia tidak akan tersesat. Ubay juga berkata tentang pentingnya memahami Al-Quran dan bukan sekedar hanya membacanya. Ia menegaskan
Kami dahulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami. Athar ini menunjukkan bahwa Al-Quran bagi generasi sahabat bukan hanya bacaan, tetapi juga sumber transformasi ruhani. Ubay bin Ka'ab wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 22 Hijriah. Hingga akhir hayatnya beliau tetap menjadi rujukan dalam Al-Quran dan fatwa, bahwa sampai wafat beliau tidak meninggalkan majelis Quran. Hidupnya dimulai dengan wahyu, diisi dengan pengajaran Al-Quran, dan diakhiri dalam keadaan menjaga kalamullah itu. Jejaknya bukan jejak kekuasaan, bukan jejak harta, tetapi jejak huruf demi huruf Al-Quran yang hidup dalam dada. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, di bulan Al-Quran ini, mari kita merenung. Al-Quran bukan sekedar bacaan target hatam, tetapi jalan hidup. Mari kita bertanya bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran yang mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. Mari kita evaluasi sejauh mana kita mengajarkan Al-Quran sebagai warisan kenabian, karena iman dan Al-Quran harus tumbuh bersama. Jika Ubay menangis karena namanya disebut di langit, bagaimana dengan kita? Sudahkah nama kita tercatat sebagai hamba yang dekat dengan Al-Quran? Ramadan adalah kesempatan untuk menapaki jejak Ubay bin Ka'ab, menjadikan Al-Quran bukan hanya di lisan, tetapi di hati dan perilaku. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin.